yang selalu berkati jembatan Bapak Sahabat itu jamaah masjid Al-Taqwa Bengkong dan Sahabat yang rahimahullah. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini telah melimpahkan banyak kenikmatan dan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam majelis ilmu, majelis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kehadiran kita semua di sini kita disaksikan oleh para malaikat Allah dan sekaligus menjadi amal kebaikan kita kelak pada yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Selawat serta salam tak lupa kita panjatkan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan harapan kita telah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta limpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menyertai kita di dalam seluruh kehidupan dan aktivitas kita, yang akan menjadikan kita bahagia saat dan diri wa dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Para rawuh, para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimahullah. Kaulah badhe nyaosaken salah satunggalipun pendidikan saking sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal, yaitu Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, innal mu'mina fi sittati anwa'in minal khawf. Satemene wong mukmin iku ing dalem perkara minal khawfi, saking ketakutan, saking kekhawatiran. Kalau kita merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kita itu khawatir terhadap enam perkara yang akan disebutkan dalam hadis ini atau dalam pengertian Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Ahaduha, yang pertama, ayyakhafa min ibadillah, ayyakhuda min iman. Ayyakhafa, hendaklah khawatir, min ibadillah, dari arah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayyakhuda, yen tonalam al-imana, iman waktu nasib yang dalam waktu jenazah. Yang harus kita khawatirkan pertama kali adalah jangan-jangan Allah itu kemudian mencabut nyawa kita, mengambil nyawa kita, dan kemudian iman kita tercabut. Di saat waktu nazar, iman kita tercabut. Ini yang harus perlu kita khawatirkan. Sebab para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimahullah, orang yang kondisinya dalam nazar itu godaan, cobaannya banyak.
Jadi jangan kemudian panjenengan merasa aman terhadap iman yang kita miliki. Sebab di saat kita nazar itu setan itu bodohnya betul-betul luar biasa. Mulai kadang-kadang ada orang saat nazar itu mengucapkan sesuatu yang panjenengan betul paham. Mengucapkan sesuatu yang panjenengan betul paham. Ujuk-ujuk, matok-matok, ujuk-ujuk iya-iya. Karena apa? Karena saat itu setan telah menggoda orang-orang dalam kondisi nazar dan tujuan daripada godaan setan itu adalah agar supaya kita menyerahkan dari iman kita, sehingga iman kita tercabut dalam situasi kondisi kita sedang nazar. Makanya ketika kita dalam kondisi sakit dan sakit itu tidak sembuh-sembuh, di saat waktu nazar ini setan bodoh. Tiba-tiba setan itu menggoda di depannya seolah-olah apa? Seolah-olah dia menawarkan sesuatu yang bisa menyembuhkan dia, tapi dengan syarat dia harus mengikuti setan. Dia kemudian mengatakan, iya saya siap. Itu sesuatu yang tidak dipahami oleh kita. Maka di saat waktu nazar seperti ini, hendaklah kita tuntun mereka. Kita tuntun mereka dengan kalimat-kalimat thayyibah, la ilaha illallah, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Sapa wae sing akhir kalamnya itu adalah kalimat la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Jadi ini pun panjenengan nangkep datang ayat kalau dalam ayat datang yang ikan menazar kalau dituntun kaki alon-alon, jangan cepat-cepat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi tuntunlah kalimat sedikit la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk memang kadang-kadang orang itu kemudian pilih-pilih. Kalau memang itu berat, itu dituntut dengan kalimat yang lebih mudah. Allah masukkan di dalam kuping mereka, ya, dan agar supaya didengar dan kemudian masuk ke dalam hati kalimat Allah. Agar supaya apa? Ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul, maka oleh karena itu ada satu doa yang diajarkan kepada kita dari Ibnu Mas'ud. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa qurrata 'ainin la tanqati'u wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khulud. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku mohon kepadamu imanan, keimanan layak yang tidak pernah rontak, iman yang masih tetap di dalam hati, yang tidak pernah berbalik, ya. Wa na'iman layak dan kenikmatan yang tidak pernah habis-habisnya, yang tidak pernah ada habis-habisnya nikmat. Wa qurrata 'ainin, dan yang menyenangkan hati, sesuatu yang menyenangkan hati daripada itu berupa anak, tetangga, benda, apa saja, sesuatu yang menjadikan hati panjenengan tenang.
la itu yang tidak pernah putus. Wa murafaqatan nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan akan selalu bersama-sama dengan Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi, di dalam surga yang sangat tertinggi yang ada. Jadi Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa qurrata 'ainin la tanqadi'u wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi. Ini doa yang diajarkan oleh Ibnu Mas'ud kepada kita dalam rangka apa? Dalam rangka agar supaya ketika waktu nazar kita itu mesti tetap dalam kondisi iman dan husnullah. Dengan yang pertama sampai sini dulu nah, mungkin nanti insya Allah saya share lah ya, saya share ke Pak Cipto untuk bisa dihafalkan di rumahnya, bisa didoa, dibaca doanya setiap ketika sholatnya. Ini tidak ada harokatnya, nanti insya Allah lewat apa namanya mood juga bisa. Iman kita tercerabut dari itu. Malaikat Hafadha itu malaikat yang menjaga kita. Depan ada, belakang ada, kanan kiri ada. Itu namanya malaikat Hafadha. Yaitu malaikat-malaikat yang bagaimana? Al-katibina li a'malina. Yaitu malaikat yang selalu mencatat terhadap amal-amalnya hamba-hamba. Jadi yang dimaksudkan malaikat yang mencatat terhadap amal-amal kita. Jadi setiap WC yang diawasi, guru dan wilayah diawasi, makamat diwilayah yang diawasi. Hati-hati, kita ini selalu dijaga oleh malaikat. Maka jangan sekali-kali kemudian sembrono untuk melakukan kemaksiatan. Karena seluruh perbuatan kita yang kecil maupun yang besar akan dicatat oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti akan dibuka. Pada hari kiamat akan dibuka, ya, untuk diinformasikan kepada panjenengan. Itulah yang dikhawatirkan kita sebagai seorang mukmin itu apa? Dibuka tetapi ayat tubuh alaihi ma yaqtabiqu bihi yaumal qiyamah. Hal yang kita khawatirkan dari malaikat ini adalah mereka amal kita, di mana amal-amal kita itu adalah merupakan aib, ya, aib kita yaumal qiyamah akan dibuka pada hari yaumul qiyamah. Jadi amal itu tidak hanya diketahui oleh panjenengan sendiri, tetapi ada sesuatu amal yang itu kemudian dibuka secara umum. Ini Cilongok. Di Cilongok itu amal itu kemudian dibuka secara setiap orang tahu. Ada hari yaumul qiyamah pada saat itu adalah menjadi kekhawatiran kita oleh karena itu dengar hadis ini. Ini sama dengan
Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Quluhud dunya ahwan min quluhil akhirah." Cacat yang ada di dunia, aib yang ada di dunia, kewelehan dunia dari aib kita itu ahwan, lebih ringan min quluhil akhirah daripada kita jelek berjalan mengguni yaumul qiyamah. Rawahu Al-Bukhari al-Qadr, ya. Diceritakan oleh Imam Tabari dari sahabat para bapak meriwayatkan hadis ini, ya, hadis ini ada sahabat yang khawatir dengan amal perbuatannya yang menurut dia itu sangat sangat dikhawatirkan nanti kalau dibuka di akhirat. Ada salah satu sahabat yang kemudian matur sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maturnya, ya Rasulullah, kula nyuwun dhateng panjenengan hukuman mandonan ini, sebab kula sampun melakukan dosa. Kula sampun melakukan dosa besar. Kula kepengin dihukum sakniki. Dosa apa? Dosa kula itu zina, ya Rasulullah. Alhamdulillah. Apa teman itu tuh ngomong? Saestu kula ujug-ujugan terus sisa-sisa tok. Ora sampai terburu. Sampai kok terus detail lagi benar. Mboten saestu ya Rasulullah. Kula kepengin dihukum saat menika. Wonten ing daripada kula mangke dilekno wonten ing sak badane dengan hadis ini untuk dunia awal min qulul. Nek pancen pengakuan kaya ngono baik diundang al-wujud yang baik hukum had, ya, cambuk 100 kali karena daripada hukuman dosanya. Dan saat itu para sahabat yang lain mencela, wah, bisi-bisi perbuatan orang dilakukan. Ketika dicela seperti itu, kemudian Rasulullah benar, kamu tidak usah mencela bahwa ini adalah pengakuan ini lebih meringankan daripada ketika dia diadakan hukum nanti di akhirat. Jadi saking kekhawatiran ini sampai mati sahabat Allah. Ramai umpamanya kalau panjenengan sami ini dibuka aib, beberapa aib yang kita lakukan di dunia ini, ya. Olehnya kalau panjenengan saya berdoa agar supaya aib awal ini selalu ditutupi mengguni dunia, lalu ditutupi mengguni dunia. Selanjutnya menikah yang ketiga, wazani itu yang mimpi bagi syaitan, dari arah setan. Dari arah setan apa yang kita khawatirkan? Ayat ila amal, yang membatalkan satu setan amal mukmin saleh yang sah. Ini juga menjadi kekhawatiran kita semuanya. Kalau jangan-jangan amal baik yang pernah kita lakukan itu kemudian menjadi batal akibat daripada bisikan setan yang ada pada dalam diri kita. Contoh, sebab mempertahankan amal dari mulai pertama sampai finish itu tidaklah sesuatu yang mudah, susah. Contoh namanya sedekah. Sedekah panjenengan sedekah kalian tiang antara panjenengan menolong seseorang untuk mengentaskan kemiskinannya dia. Asalnya dia tadi jalur dengan bantuan tolong putra orang itu bisa bayar sekolah. Terus dituduh, kue butuh piro? Kalau butuh anak kalau kita sadar sekolah, terus kita tak lagi modal dari anak, wah hasilnya terus sekolah ya. Barang dikasih modal, sukses. Bahkan kesuksesannya mungkin bisa mengumpul
bisa selesai amal kita, bisa hilang amal kita hanya gara-gara karena perbuatan kita dari bisikan syaitan. Suatu saat mungkin ada orang itu ada kelas dengan dirinya yang tidak tahu. Ketika kelas, kemudian kadang-kadang tunda-tunda karena bisa buat turun bisa marah. Ini kan namanya undang-undang. Namun undang-undang yang kata ini, kok amal-amal yang panjenengan lakukan berupa sedekah yang dulu nilainya emas, kemudian menjadi hilang. Karena apa? Disebabkan undang-undang. Perhatilah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sekali-kali kamu membatalkan amalmu bil manni dengan undang-undang wal adha lan gawe loro. Duwe-duwe wis mbok turuti terus melarang. Nah, itu boten angsa. Itu saged membatalkan amal soleh panjenengan yang dulu ketika kita lakukan itu adalah karena proses ini harus kita jaga terus. Ketika kita tidak mampu untuk menjaganya, maka disinilah syaitan akan membatalkan amal kita. Itu yang menjadi kekhawatiran di kita semua. Kenapa? Syaitan itu bukan pernah lepas dan tidak pernah untuk menggoda kita, untuk melencengkan dari agama, untuk membatalkan amal kita dan supaya ini dan supaya jadi akan menjadi neraka jahanam. Terus selanjutnya kita warabi'u ayyakhafa min qibali malakul mauti ayyakhudahu fi ghaflatin. Ingkang kita khawatirkan ayyakhafa yang kita khawatir semua mukmin min qibali malakul mauti saking arai malakul maut ayyakhudahu fi ghaflatin. Ingin to nyambut sama malakul maut mungkin mukmin fi ghaflatin ing dalam nalika lali anillahi ta'ala sampai Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya umpamane pas awal dhewe nglakoni maksiat ujug-ujug malakul maut nyambut jeget hilang dalam kondisi kita melakukan maksiat. Ini khawatir. Pamane pas aku judi, Allah cabut nyawane. Pas lagi minum, Allah malaikat cabut nyawane. Ya, pas lagi zina, malaikat cabut nyawane. Ini jadi kekhawatiran kita. Karena kematian itu sifatnya rahasia, tidak satu pun orang tahu. Dia orang ngerti, berarti kita harus selalu siap-siaga atas kematian ini. Caranya ini pun selalu ilmu di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika malakul maut ini dalam mencabut nyawa kita saat kita lengah, kita aman. Karena apa? Karena kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang yang mati tidak diduga-duga lagi dolanan dan minta kepada nyemes mati gue ya. Mata dengan mata gitu. Emang itu hati-hati. Itu eksepel, tapi itu adalah sesuatu yang firqoh dalam kondisi kita menang. Kalau kita sudah tidak ilmu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang menjadi kekhawatiran pada saat itu malakul maut mencabut nyawa kita. Engkang lakukan sarung yang menikah apa? Wal khamisu ayyakhafa min ibadil dunia ayyataniya wa zinatiha. Engkang khawatir sama mukmin mingkang min ibadil dunia saking arai dunia ayyataniya tegese napa niki? Tegese apa? Isine kesenangan dunia wa zinatiha lan kepaisi dunia. Dados sing dikhawatirkan apa? Ingkang dunia ayat karra biha wa subhanahu
itu dan menyibukkan dunia itu kepada mukmin akhirat, tidak ingat atas ewayansa ahwala, lupa terhadap kondisi baik-baiknya dari akhirat. Ini dunia itu mata ulhur, kenikmatan yang menipu. Jadi kenikmatan yang menipu ketika kita senang dunia, sehingga kemudian kita melupakan akhirat, ini juga sebuah kekhawatiran. Biasanya orang yang sibukkan dunia ini, gaya lupa, ngejar target, akhirnya sholatnya ditinggal. Kira sholatnya ditinggal, kewajibannya ditinggal. Tidak hanya sholat sekali, kadang-kadang 2 kali, 3 kali, 4 kali, suwe-suwe hilang. Orang bilang, ini adalah menjadi kekhawatiran kita sebagai seorang mukmin. Nah, dan sholat itu kan kewajiban kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lupakan disebabkan karena kita tersibukkan oleh dunia sendiri. Senang dunia monggo, tapi jangan sampai angin berpadu dengan senang. Itu kemudian menjadikan kita lupa atas kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang memakar sekarang, dan itu sudah menjadi fitrah manusia kalau sekarang. Tapi jangan sampai kesenangan itu kemudian meninggalkan kewajiban kita atas perintah Allah. Itu yang utama. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah wasadis, yang keenam, ayyakhafa min qibali ahli qiyam. Ingin khawatir semua min qibali ahli qiyam saking arai ahli keluarga. Napa niku sing dikhawatirno? Ayyastagila bihim wa yusbihunahu an dzikrillahi ta'ala. Ayyastagila bihim ingin panjenengan betul-betul ya tersibukkan bihim disebabkan karena keluarga, wa yusbihunahu maka kemudian menyibukkan keluarga itu kepada mukmin an dzikrillahi ta'ala, untuk ingat kepada Allah, ayat ta'atihi, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya keluarga, anak, istri, pembantu, ya saudara, ayah dan ibu. Jangan sampai keluarga kita itu kemudian menyibukkan diri kita sehingga kita menjauhkan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita sayang anak kita dengan sampai sayang tidak karuan, kalau Allah dituruti, walaupun ketika kita sesuatu kemudian kita meninggalkan sholat kita meninggalkan sedekah kita meninggalkan zakat kita, hanya dari gara-gara anak yang kita cinta. Hati-hati. Panjenengan kewajiban zakat karena cinta anak kemudian mobil mewah ditukar akhirat sido zakat. Panjenengan mestinya harus pergi haji, tapi karena disibukkan dengan cinta istri kepengen mobil, kepengen rumah, itu takut. Akhirnya haji ini ditinggal, dia harus dikasih tukoma, untuk kendaraan, transaksi kendaraan. Ya, sehingga semua kendaraan itu menjadi sesuatu yang sifatnya apa Pak? Sampingan itu, di rumah itu kan sudah menjadi, kalau sudah punya rumah itu kan sudah menjadi kewajiban. Ya, itu yang asasi. Kemudian masih punya rumah di mana-mana, sehingga haji ditinggalkan karena mereka sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ini berbahaya. Maka Rasulullah SAW mendikatakan man wassa'a rizqahu wa lam yahujja falyamut yahudiyan aw nasrani. Barang siapa yang diberikan keluasan
dia tidak berhaji, maka dikhawatirkan dia akan mati dalam kondisi Yahudi dan dalam kondisi Nasrani. Disebabkan apa? Disebabkan karena kesibukan kita dengan keluarga, kecintaan kita dengan keluarga, sehingga kita melupakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kalau Bapak Ibu hadirin Allah, sahabat Utsman mengingatkan kepada kita tentang hal ini. Jangan sampai kita itu bisa terlena terhadap 6 perkara ini. Kalau kita terlena, maka kita akan dikatakan sebagai orang yang tidak beruntung atau orang yang celaka kelak pada hari yaumul akhir. Semoga kita semuanya dijauhkan dari sifat-sifat yang buruk, dari sifat-sifat yang menjadi kekhawatiran kita, dan kita dibutuhkan selalu untuk melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Allah kesempatan dan awal untuk mengenai pertanyaan sumber. Sama benar-benar kalau kita mengenai untuk kami buat sekitar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.